Salam Bapak Ibu Saudara-saudari. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam renungan kita hari ini tertulis dalam Yeremia pasal 30 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, apa yang membuat orang bisa bertahan meskipun dia mengalami berbagai kesulitan? Apa yang membuat seseorang yang sedang mengalami kesakitan tapi dia terus mau berobat, berkonsultasi dengan para medis? Tentu jawabannya adalah pengharapan. Pengharapan keluar dari persoalan, pengharapan akan kesembuhan. Dan pengharapan itulah sesungguhnya yang mampu membuat kita berdiri tegak walaupun kita menghadapi berbagai problema kehidupan. Pengharapan itu jugalah yang menggerakkan setiap orang tua sehingga mereka tanpa mengenal Allah untuk mencari seluruh yang mereka butuhkan di dalam kehidupan, termasuk untuk memberangkatkan anak-anaknya menggapai pendidikan yang lebih tinggi. Kalau muncul satu ungkapan yang mengatakan anakku kido hamorang diau, di balik semua itu adalah ada harapan dari orang tua itu supaya anak-anaknya kelak akan lebih baik dan lebih baik dibandingkan dengan diri. Demikianlah Yeremia juga. Dalam penglihatannya dia menyampaikan berita pengharapan kepada orang-orang yang sedang terbuang. Orang Israel yang sedang mengalami kesulitan karena mereka dibatasi dalam segala akses, karena mereka harus terbuang di Babilonia. Tapi Yeremia tampil sebagai hamba Tuhan untuk menyatakan, jikalaupun hari ini kita sedang mengalami kesulitan, kita sedang mengalami berbagai problema kehidupan, itu adalah akumulasi dari setiap dosa. Sehingga kalau dikatakan Allah itu kasih, tetapi di saat yang sama Allah itu adalah adil. Oleh karena kasihnya dia melakukan keadilan kepada kita. Itu juga lah gambaran yang dilakukan oleh gereja HKBP. Kalau HKBP membuat siasat gereja atau yang sering kita sebut dengan ruhut permahanian pamisan, gereja menegur, gereja tidak kompromi dengan pelanggaran-pelanggaran kesalahan yang dilakukan oleh jemaat dan para pelayannya, sehingga mereka harus dikenakan siasat gereja. Tapi roh dari seluruh siasat itu atau RPP itu adalah kasih daripada Allah itu sendiri. Oleh karena kasihlah sehingga dalam pelanggarannya, dalam pembelokan yang dia lakukan harus diingatkan supaya dia tidak mati di dalam keberdosanya, tapi dia tahu dan mengenal dosanya, lalu kembali lagi kepada Allah sebagaimana Allah mengatakan, kembalilah kepada Aku supaya engkau hidup di dalamku. Maka itu juga yang diyakinkan oleh Yeremia. Jikalau pada saat itu umatnya sedang terbuang, itu adalah hukuman daripada Allah, itu adalah cambuk daripada Allah supaya mereka kembali kepada jalan Allah itu sendiri. Dan Allah menyatakan ternyata akhir dari seluruh perjalanan mereka bukan di dalam keterbuangan itu. Allah sendiri yang datang untuk menolong mereka. Allah sendiri yang membangunkan mereka dari kesulitan mereka, ketertiduran mereka selama ini. Dan Allah sendiri yang membentuk kembali Israel yang besar yang akan dibimbing oleh Daud. Sehingga dengan pengharapan itulah yang semakin meyakinkan para umat pada waktu itu supaya semakin berdiri kokoh di dalam Tuhan. Mereka tidak lagi percaya kepada ilah-ilah lain. Saudara-saudari, bukankah kita juga mengalami hal yang demikian? Barangkali kita sedang mengalami sakit, barangkali kita mengalami berbagai problema kesulitan dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan Allah selalu berkata kepada kita, marilah kepadaku hai yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Janji Tuhan itu pasti. Dia setia kepada janjinya. Pertanyaannya, apakah kita percaya dengan janji itu? Apakah kita mau kembali kepada jalan Tuhan itu? Sehingga dalam problema kehidupan kita, kesulitan kita, kita masih berdiri kokoh. Kita masih mampu bertahan karena kita punya pengharapan secara visioner ke depan. Allah sendiri yang akan menyelamatkan, memulihkan seluruh kehidupan kita. Karena itu, jikalau hari ini kita menghadapi berbagai persoalan, ingat
Allah itu tidak tidur, tapi Dia sendiri juga yang akan menopang, menyelamatkan seluruh kehidupan kita. Sebagaimana Yesus yang sudah datang memberi keselamatan kepada kita dalam penderitaannya di kayu salib, sehingga seluruh kehidupan kita dipulihkannya, dan itu kita terima hanya dengan iman kepada Yesus. Karena itu setialah di dalam diri Yesus, dan di sana engkau akan mendapat pengharapan yang hidup. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.